Pada pelajaran 4 di kelas 6, materi tentang ayo membayar zakat, ada 4 poin yang akan dipelajari pada materi tersebut. Yang pertama adalah memahami arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat adalah apa hikmah dari zakat tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ayo membayar zakat pada kelas 6 adalah yang pertama, di akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Poin yang pertama adalah memahami arti zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Apakah nisab tersebut? Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Adapun macam-macam zakat adalah yang pertama, zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah sendiri adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Siapa sajakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam, baik laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Dan yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Adapun jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal biasa juga disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%, atau jika harga emas 1 gram adalah Rp400.000, maka nilai nisabnya adalah 85 gram dikali Rp400.000 sama dengan Rp34 juta. Berarti zakat yang harus dikeluarkan dari 2,5% dari total harga keseluruhan adalah 34 juta, berarti zakat yang wajib dikeluarkannya adalah Rp850.000.
Adapun maksud dikeluarkannya zakat mal adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta tersebut ada hak fakir dan miskin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, zakat tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima adalah harta tersebut dimiliki sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis harta apa sajakah yang wajib dizakati. Adapun jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Sedangkan yang keenam adalah barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Nah, anak-anak sekalian dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke poin yang berikut, yaitu siapa-siapa sajakah yang berhak menerima zakat. Tetapi sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat berikut yang berada pada surah At-Taubah ayat ke-60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana.
Anak-anak sekalian dan para pemirsa yang berbahagia, kita sudah mendengarkan lantunan ayat beserta arti dari Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. Dalam ayat tersebut disebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan membahas satu persatu siapakah yang dimaksud dengan golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir sendiri itu yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pengurus zakat atau biasa diistilahkan dengan amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru saja masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah orang yang berhutang, yakni orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam adalah orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Sedangkan yang terakhir, yaitu nomor yang ke-8, adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaannya. Poin yang terakhir pada materi zakat adalah hikmah berzakat. Dalam kesempatan hari ini, ada 5 poin yang akan kita bahas tentang hikmah berzakat. Poin yang pertama, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan poin yang terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.